Selamat siang, hari ini hari Rabu 2 Juli 2025. Kami dari awal laptop kami melakukan pengetesan bawah panel PLTS auto backup ini 5000 watt ya inverternya, pesanan dari saudara Rahmat. Ini di sini di sensor ya namanya, saudara Rahmat di Jakarta. Oke, untuk boxnya nanti ada dua ya, 1 2. Yang sebelah kiri ini inverternya, ini untuk ATS dan MPPT. Kita lihat dulu inverternya seperti ini sudah on ya inverternya. Oke, kemudian ini yang MPPT dan ATS nya. Baik, kami jelaskan dulu. Untuk di depan sini ada indikator PLN dan PLTS. Ini indikator jika nanti ini input PLN masuk dan PLTS menyala setelah inverter on. Kemudian ini ada wattmeter, baterai capacity. Lalu di sini ada selektor untuk memilih modenya. Yang pertama ada auto, PLTS, dan PLN. Ada 3 mode seperti ini. Baik, kami jelaskan dulu untuk modenya. Yang pertama auto. Untuk auto ini nanti sistemnya hybrid ya, ini antara PLN dan PLTS. Jadi untuk auto prioritasnya adalah PLTS, jadi terus-menerus menggunakan PLTS sampai nanti baterai di bawah 50%. Ketika baterai di bawah 50% atau pada tegangan 48 volt, nanti akan berpindah ke PLN. Kan tetapi inverter tetap menyala atau PLTS tetap menyala, standby. Nanti sewaktu-waktu listrik PLN padam akan membackup seperti itu. Dan ketika baterai berkurang sampai di bawah 30% atau di bawah 45 volt, inverter akan dimatikan dan dinyalakan kembali setelah baterai terisi kurang lebih 40% atau pada tegangan 47 volt. Lalu ketika baterai terisi sampai 80% atau pada tegangan 50 volt, maka akan berpindah ke PLTS kembali. Ini untuk mode auto seperti itu. Jadi untuk auto tadi pada saat baterai di bawah 50% otomatis akan berpindah ke PLN. Nah, pada saat itu ketika listrik PLN juga padam, maka PLTS akan siap membackup secara otomatis. Seperti itu untuk auto. Kemudian yang kedua adalah PLTS. PLTS ini terus-menerus dengan PLTS sampai baterainya di bawah 30% akan dimatikan seperti itu. Kemudian untuk PLN, PL ini sama seperti tadi. Jadi outputnya adalah PLN. Inverter atau PLTS nanti standby on seperti ini. Sewaktu-waktu listrik PLN padam akan berpindah langsung ke PLTS secara otomatis. Dan untuk penggunaan baterai dibatasi seperti tadi, di bawah 30% inverter dimatikan, di atas 40% dinyalakan kembali dan berpindah ke PLTS kembali pada saat di atas 80% seperti itu. Oke, kita ke mode auto dulu. Kita lihat di bagian dalam. Untuk MPPT ini 2 ya 60 ampere. Kemudian di bawah sini paling bawah ada terminal 1 2 3. Untuk yang paling kiri ini nanti untuk PV atau panel surya yang pertama, yang kedua. Mohon maaf nanti kami ganti ya, ini tulisannya PV1 PV2. Ini yang untuk PV1 atau yang sebelah kiri ini terhubung dengan PPT yang kiri. Kemudian yang PV3 atau PV2 ini yang terhubung dengan yang di sebelah kanan. Lalu di sini ada untuk baterai. Untuk pemasangan tidak boleh terbalik ya, positif negatif sudah ada keterangannya, tidak boleh terbalik dengan sistem 48 volt DC. Kemudian di sini ada input dari PLN, jadi dari PLN nanti masuk ke sini. Kemudian input inverter ini yang dari box sebelah ini, sebelah kiri nanti masuk ke sini. Kemudian output ini yang nanti dihubungkan dengan beban atau instalasi listrik di rumah, saat ini belum dihubungkan ya. Nah, nanti kami sertakan juga untuk kabel penghubungnya. Ini penghubung baterai dari box yang MPPT ini, isinya ATS ke inverter ya, sudah kami sertakan. Dan juga untuk kabel AC nya, jadi dari output inverter masuk ke input inverter yang sebelah sini, sudah kami sertakan nanti. Kemudian di atasnya ada MCB 1 2 3 4. Sebelah kiri ini untuk MCB PV. Yang sebelah kiri ini MCB PV pertama atau panel MPPT yang pertama. Kemudian yang sebelah kanan untuk yang sebelah kanan atau MPPT yang kedua. Ini kemudian untuk baterai dan MCB untuk output. Kita coba nyalakan dulu untuk baterainya. Nah, kami sarankan untuk menyalakan baterai dulu ya. Pastikan MPPT sudah menyala seperti ini.
baru MCB dari PV dinyalakan satu persatu seperti ini. Untuk mematikan nanti sebaliknya seperti ini, lalu baru baterai. Oke, begitu ya. Kemudian kita lihat di box yang kedua, ini untuk inverternya ya. Nah seperti ini inverternya. Di bawah sini ada dua terminal, sebelah kanan ada baterai, nanti terhubung juga dengan box sebelah ya, langsung dihubungkan ke baterai, dibalik langsung. Plus atau positif di sebelah kiri, minus atau negatif di sebelah kanan. Masang tidak boleh putar balik dengan sistem 48 volt DC. Lalu ini outputnya, output dihubungkan ke input tadi, yang input inverter di sebelah kanan. Dan ini MCB untuk baterainya, tinggal dinaikkan saja. Lalu nanti di sini ada penghubungnya, ada kabel penghubung ini. Nanti tinggal dihubungkan saja dengan box sebelah ya, sebentar. Nah nanti ada seperti ini, jadi tinggal colok aja. Ini untuk terhubung dengan tadi ya, untuk pembatasan baterai tadi. Jadi switch otomatisnya ada di sebelah sana, jadi nanti langsung terhubung di sini. Inverter akan dinyalakan, dimatikan secara otomatis mengikuti itu LVD yang di sana. Seperti itu. Inverter sudah on, sudah menyala. Di sini tegangan output 220 volt ya, normal. Ini untuk PA protector atau proteksi untuk tegangan lebih, arus lebih, atau tegangan yang drop seperti itu. Oke. Baik, saat ini kita akan tes untuk secara fungsi ya. Jadi kami nanti akan melakukan dua kali tes. Yang pertama tes secara fungsi dulu untuk video yang kali ini. Yang pertama ini adalah video untuk tes secara fungsi. Nanti kita coba mode auto, PLTS dan PLN. Kemudian nanti kita lanjutkan ke video yang kedua untuk tes inverternya ya. Jadi inverter nanti kita akan coba berikan beban sampai kemampuan maksimalnya pada kurang lebih 5000 watt sesuai spesifikasinya. Nanti apakah inverter ini benar-benar mampu atau tidak, seperti itu. Baik, kita tes dulu untuk fungsinya. Pertama kita tadi di inverter sudah on ya, kita naikkan untuk MCB output. Kita lihat di bagian depan. Nah, tegangan output 225 volt. Ini tegangan PLTS 225 volt. Jadi di bagian wattmeter paling atas sebelah kiri warna biru itu adalah tegangan outputnya. Di bawahnya warna kuning adalah beban, ini 0 ya, bebannya tidak ada beban saat ini. Kemudian di bawahnya adalah suhu yang 32 derajat, ini warna putih. Di sebelah kanan warna merah paling atas itu adalah arus, di bawahnya lagi timer, di bawahnya lagi adalah power factor atau total konsumsi daya, seperti ini. Baik, saat ini inverter sudah on. Kita coba berikan input PLN. Input PLN sudah masuk ya. Ini sekarang menggunakan PLTS karena switchnya auto. Kita coba pindah ke PLN. Seperti ini sudah PLN. Nah, kita lihat perbedaannya, tegangan PLN lebih rendah ya. Ini PLN, PLTS. Nah, tegangan PLN sekitar 215 volt. Kemudian untuk tegangan PLTS adalah 225 volt kurang lebih. Saat ini kita ke auto dulu. Oke, kita ke auto dulu. Kita coba secara fungsi. Jadi tegangan baterai kapasitasnya saat ini kurang lebih 80% ya. Kita coba turunkan kapasitasnya di bawah 50%. Nah, sudah. Atau pada tegangan 48 volt ya. Tadi sudah di bawah 48 volt. Otomatis berpindah ke PLN. Saat ini sudah pindah ke PLN. Di bawah 48 volt ya. Pindah ke PLN, tetapi PLTS tetap standby on. Jadi, ketika nanti sewaktu aku listrik PLN padam, PLTS akan otomatis membackup. Saat ini outputnya menggunakan PLN. Kita coba matikan sumber dari PLN. Nah, PLN padam otomatis langsung berpindah ke PLTS ya. Ini tegangan 227 volt, tegangan dari PLTS seperti ini. Nah, coba kita nyalakan kembali listrik PLN. Saat listrik PLN menyala, maka otomatis berpindah ke PLN kembali. Ini apabila tadi baterai kurang dari 48 volt ya, kita coba turunkan baterainya di bawah 45 volt atau kurang lebih 30% dari kapasitasnya ya. Turunkan.
Nah, di bawah 45 volt PLTS akan dimatikan seperti ini, dan PLTS atau inverter akan dinyalakan kembali pada tegangan 47 volt. Kita coba naikkan. Oke, sudah on. Kita tunggu sebentar. Seperti itu ya, outputnya tetap PLN karena kita masih di mode auto dengan tegangan baterai kurang dari 50 volt. Nah, akan berpindah ke PLTS kembali saat baterai berada di atas 50 volt. Kita naikkan. Nah, seperti ini 50 volt berpindah kembali ke PLTS seperti ini ya. Jadi normal untuk auto. Kita coba mode yang kedua adalah mode PLTS. Mode PLTS ini outputnya PLTS ya tentunya. Dan untuk mode PLTS ini akan terus-menerus menggunakan PLTS. Di normal untuk mode PLTS, kemudian untuk mode PLN. Nah, ini mode PLN seperti ini, outputnya PLN. Dan PLTS tetap on standby. Kita coba matikan PLN. PLN padam, PLTS otomatis langsung membackup seperti ini. Kita nyalakan lagi PLN. PLN on akan kembali ke PLN kembali. Jadi normal. Ketiga mode auto, PLTS dan PLN semua dalam keadaan baik dan normal. Oke, secara fungsi ini normal ya. Jadi secara fungsi sudah kita tes bahwa ATS-nya berfungsi dengan baik dan normal. Nanti kita lanjutkan untuk video yang kedua untuk tes load atau tes beban sampai pada beban tertera ya, kurang lebih 5000 watt. Oke, untuk video yang pertama ini sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke video yang berikutnya.